اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 4 Agustus 2021. Seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara tamu kita. Siapakah tamu kita? Sebelumnya saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Sleman, di sana ada Pak Bakri. Cari ilmu ke negeri Jerman, ilmu didapat untuk majukan negeri. Nah, kira-kira karanya sana ya. Saya hadirkan seorang tamu, seorang pria. Beliau ini lahirnya di Jakarta, tanggal 19 Desember tahun 57. SD-nya di Muhammadiyah di Jalan Garuda Kemayoran, SMP-nya SMP 65, kemudian SMA-nya SMA 7 Jalan Batu Jakarta dekat Gambir. Kemudian sempat kuliah di STTN, nggak sampai setahun selesai jurusan listrik, nggak sampai setahun maksudnya udah keluar. Kemudian sekolah ke Jerman, berpindah-pindah ke Delft, pernah ke Hamburg, kemudian ke Berlin itu S2-nya. Semua diambil jurusan listrik. Jadi bioenergi Berlin ya, pernah di sana ya. Oke. Pernah sibuk di PLTA Cirata, Sengguru, kemudian Kota Panjang, di Maget. Banyak sekali ya. Oke, apa ya, saya menyebutnya profesi pria ini mungkin penerobos kepada sesuatu yang kelihatannya sudah mapan, diterobos. Beliau dari sampah-sampah ini, kita tahu sampah di mana
Bantar Gebang itu 25 juta ton tuh kalau sekarang jalan. Sehari bisa 3.000 ton. Jadi dari sampah itu pria ini bisa membuat panel surya, power listrik, air minum, garam laut atau garam dapur, soda api, kemudian infus. Soda api ini untuk kue ya. Kemudian air aki, kemudian air labor, kemudian air untuk kosmetik, air minum industri, dan paving block. Jadi banyak sekali dari sampah-sampah itu bisa menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk masyarakat, dan itu bisa menekan pengeluaran. Sangat-sangat signifikan pengeluarannya. Pria itu bernama siapa yo? Namanya Yusri Yusuf. Ini masih pakai ejaan lama, Yusri Yusuf. Assalamualaikum Bang Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. tadi saya ngobrol-ngobrol, rupanya di Jerman itu profesi yang paling dapat gaji paling banyak guru. Enak juga jadi guru. Betul. Jauh perbanding antara guru dengan yang lainnya gitu. Jauh sekali. Di atas engineer. Oh ya? Ya, Waduh. ya. Istri Bilo juga nih guru ya. Dulu. Guru orang Jerman lagi ya. Oke ya. Jadi Pak Yusri, apa saja yang bisa kita perbuat dengan sampah-sampah di Jakarta dan sekitarnya yang begitu banyak? Ya. Sampah itu orang hanya melihat organik. Tapi yang sebetulnya sampah itu ada lebih dari 10 macam atau bahkan yang saya presentasikan itu ada 24 jenis. Yang paling berat adalah sebetulnya sampah medis. Karena dia sebut B3 sudah. Udah gitu oil sludge itu sisa minyak yang sama Pertamina ambil keluar baru tuh kemudian dijadikan lagi. Nah, saya ke Eropa itu 9 kali dari tahun 2011. 2011 saya dapat undangan dari Duta Besar Indonesia di Berlin, kemudian Duta Besar Jerman di Jakarta. Mereka memberikan saya izin untuk presentasi di Berlin, itu di di Price Waterhouse, lantai 25 kalau nggak salah, tanggal 6 April 2011. Nah, terobosan saya pertama di sana setelah saya berkecimpung di energi lah gitu. 2011 itu saya sampaikan kepada mereka bahwa yang masa depan adalah limbah. Masa depan limbah yaitu dari sisa-sisa biomasa yang paling banyak di Indonesia, yaitu dari limbah sawit. Orang membicarakan sawit itu sangat-sangat takut sebetulnya. Kenapa? Karena sawit itu yang paling besar adalah tandan kosongnya, Pak. Tandan kosongnya ini Nggak berharga? Ya bau sekali. Bau sekali. Kalau udah hujan dihajar hujan, itu airnya merah atau bahkan hitam. Siapa yang mau minum? Karena bercampur minyak kan. Nah, mereka itu tidak mau, mereka hanya membakar. Oke, kembali ke sampah Jakarta. Sampah Jakarta ini yang orang gemborkan pertama adalah metan recovery. Metan recovery ini memang sebetulnya baik. Itu adalah CH4. Tapi yang CH4 ini nggak bisa diolah kalau misalnya limbahnya itu seperti di Bantar Gebang. Dia harus dapat yang baru terus setiap hari, supaya ada fermentasi. Jadi gagal di sana. Kasihan PT tersebut. Mereka menggunakan Yanbagher engine, gas engine, hengkang dari Indonesia dia. Gagal. 2018 tanggal 7 Juli saya kunjungi itu di Bantar Gebang. Dari 15 megawatt yang jalan hanya 15.000 kilowatt. Itu yang berjalan cuma 200. Jadi nggak entah berapa persen itu, kalau saya punya kalkulator saya hitungin. Nah, yang kedua adalah sekarang sedang dikerjakan oleh bendera merah putih. BPPT punya. BPPT, saya banyak kawan dari BPPT yang sekolah di Berlin juga.
mereka memilah sayangnya, memilah yang diambil hanya organiknya aja. Organik ini kemudian mereka buat nantinya sebagai pengganti bahan bakar. Terus kemana sisanya yang lain? Oke. Dari kunjungan saya ke Eropa, yang saya cari bukannya, saya sekolah dulu bioenergi tahun 2001 sebagai pendengar karena umur sudah 37 nggak boleh lagi kuliah dan tidak mendapatkan sertifikat. Karena saya orang di Berlin, saya nggak peduli itu, yang penting saya mendengarkan. Saya ambil biomasa konversi, yaitu sekam padi, yaitu sawit, kelapa, dan tebu. Jadi kalau Bapak bertanya biomasa itu, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Saya lulus, bukan lulus artinya diuji oleh profesor yang 10 tahun mengadakan research di Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam. Itu orang berbahasa 16 bahasa. Ya, dari situ saya mencari ilmu ini sampai saya ketemu dengan yang namanya biomas thermal konversi. Jadi kalau kita hanya membakar biomas, rugi. Karena bahan bakar ini kan semakin hari semakin mahal. Ya, mereka nggak ngerti artinya, mungkin mereka nggak tahu artinya konversi. Konversi itu tidak hanya menciptakan panas untuk sebagai bahan panas, ya, bahan untuk mendidihkan air. Tapi mereka nggak mencari tahu lagi bahwa dari konversi itu ada. Jadi tidak hanya debu. Kalau dibakar yang ada adalah fly ash yang terbang, dan yang satunya lagi adalah bottom ash yang di dasar. Itu sebetulnya limbah. Jadi susah nih orang untuk menyampaikan itu. Kalau Bapak bakar tandan kosong di sawit, itu namanya SBE. SAS, nama spend, B-nya itu bleaching, E-nya itu earth. Jadi kalau misalnya limbah ini tidak diolah, ya kemana larinya, kan gitu. Di Bantar Gebang saya menyampaikan dengan molecular cracking. Bapak mungkin pernah dengar yang namanya atom, yang namanya di crack. Itu hasilnya 1 kilo atom itu bisa equals dengan 10.000 ton batu bara, Pak. Bayangin, Pak, 1 kilo, Pak. Nah, molecular cracking, ya? Luar biasa kan? Kemampuannya. Itulah Allah yang kasih atom itu. Dari uran yang terkaya banyak tuh dia ada di Iran, Pak. Nah, kemudian yang saya uber itu molecular cracking adalah salah satu dari ilmu yang mereka simpan. Mereka itu ada di kota Krakau. Di kota Krakau itu saya datangin 3 kali, saya datang ke sana. Ke kota Krakau ini. Kota Krakau ini saya ceritain sambil ya, Pak, ya. Adalah kota yang dulu disayangi oleh Hitler. Biar Bapak tahu. Kenapa? Hitler bilang tidak ada boleh satu peluru pun yang ditembakkan di kota ini. Kalau Bapak nanti datang ke sana suatu hari sama saya, Bapak saya anterin ke museumnya. Di sana Bapak lihat pembuatan luar biasa, mesin senjata pembunuh massal di situ, panzer dan segala macam ada di sana. Dan Bapak akan lihat orang Yahudi itu disiksa di sana juga. Nah, di kota Krakau ini saya bicara dengan yang penemunya namanya Sigmund, profesor doktor. Dia tidak berbahasa Indonesia, tidak bahasa Indonesia tentunya. Dia berbahasa Polandia. Kalau bahasa Jermannya Sigmund adalah orang Jerman, teman bahasa Polandia dijadikan Z gitulah kira-kira. Nah, saya kenal ada satu orang namanya Norbert. Dialah yang sebagai penerjemah semuanya. Jadi saya bahasa penyampaiannya adalah bahasa Jerman. Saya tanya di situ sama dia, kenapa ini namanya molekular?
Molekuler ini dia ciptakan itu untuk mengolah segala macam jenis limbah, Pak. Jadi apapun bisa masuk ke situ tanpa dipilah. Oke. Nah, di sana saya bertanya pada sekali pertemuan. Termasuk karet bisa juga, Semuanya, bekas ban semua. gitu, bekas Limbah B3 aja pancing, masuk. B3. Masuk, Pak, semuanya. Oh, dengan hasil yang sama. Dengan hasil yang sama. Jadi saya tanya, pertanyaan saya satu, kenapa dibuat begitu? Saya sudah mengadakan riset, dia bilang. Nah, saya menciptakan yang namanya katalis ini, ada 150 chambers, kamar, yang mana nanti memilah segala macam jenis limbah. Nah, kemudian saya tanya lagi, apa intinya dari buat ini? Saya menemukan reaktor yang bisa menangkap CO2. Di situ Pak yang tertarik sama saya, Pak. Karena orang bicara kan carbon zinc. Carbon zinc artinya carbon captured. Jadi orang yang namanya membakar, gasifikasi itu sudah nggak dipakai sama dia ilmunya. Karena kalau nggak bisa menangkap CO2 itu berarti ilmunya belum final. Dia bilang. Oh, tertarik saya di situ. Terus hasilnya apa? Saya bilang gitu. Terus airnya ini gimana? Dia masukin itu semuanya, Pak, ke dalam reaktor. Reaktornya hanya 3, maksimum 3. Dia hanya menggunakan 2. 3 itu maksudnya kalau saya sekarang dapat order 3.000 ton, berarti saya punya 3 reaktor. Itu masuk ke dalam 3 reaktor itu tanpa pemilihan 1 kilogram pun. Nah, terus saya tanya, kenapa ada minyak di situ? Dia bilang, Yusri, minyak ini adalah penambah energi. Semakin tinggi energi yang kamu kasih, semakin bagus yang kamu dapatin. Kamu bisa di sini mendapatkan yang namanya synthetic gas. Synthetic gas adalah sintetik, artinya tidak asli, seperti gas alam. Gas alam itu memiliki kalori 36,3 gigajoule per ton. Nah, sedangkan sintetik itu bisa sampai 35 gigajoule bisa. Oke. Terus saya tanya lagi sama dia, bagaimana dengan investasi? Apakah investasi 10 megajoule dengan investasi 30 gigajoule sama? Sama. Nah, di sana saya mulai kagumi dia. Karena kalau kita mendapatkan yang namanya kayak seperti Surabaya. Di Surabaya saya malah semalam menulis surat kepada Pak Talib. Itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari itu dengan gasifikasi biasa hanya mendapat 9 megawatt, katakanlah 12 megawatt. 2 megawatt digunakan untuk internal. Saya dengan dia punya 1.000 ton per hari itu dapat 58,3 megawatt. 6 kali, hampir 6 kali lipat. Itu bisa. Tunggu, Pak, kalau saya naikkan itu menjadi 20 megajoule, saya akan mendapatkan 80,3 megawatt. Jadi naik 2 megajoule itu berarti kenaikan 10 megawatt. Nah, disitulah saya ingin tahu lagi lebih. Tapi si profesor ini nggak mau ngasih. Saya datang lagi tahun 2013 dan terakhir 2015. 2015 saya kuasain sudah dia punya perhitungan. Karena saya bilang ini orang luar biasa, tapi dia nggak mau ngasih tahu sebelum saya sendiri yang mengcrack. Kamu tahu arti cracking? Dia bilang. Apa artinya? Kamu cracking dulu baru saya kasih tahu siapa saya. Waduh, Pak, berapa tahun Pak saya dapetin ilmu itu, Pak? Coba Pak pikirin. 9 kali saya ke Eropa. 9 kali ke Eropa, 3 kali ketemu dia. Yang ketiga kalinya baru saya bisa bicara sama dia. Dia nggak mau, Pak. Kalau kita nggak ngerti, dia nggak mau keluarkan itu ilmunya. Oke. Nah, di sana saya dapetin bahwa semalam saya menghitung dengan 20 megajoule dari 58 itu menjadi 80,3. Bapak bayangkan itu bisa dengan 2 megajoule bisa menaikkan 10 megawatt. Artinya kalau saya sekarang diminta oleh pemerintah daerah bagaimana caranya menangani pemulung, itu yang saya naikin, Pak. Kalau sekarang saya kasih contoh ya, Pak ya, biar Bapak dengar.
10 megawatt itu kalau kita kalikan 1.000 perak aja, 10.000 dikali 8.000 dikali 1.000, itu 80 miliar. Masa sih 80 miliar setahun tidak bisa menolong pemulung, Pak? Betul nggak, Pak? Ya. Nah, disitulah ilmunya, Pak, yang saya pikir, ini harus saya kembangkan untuk masyarakat. Jadi bukan hanya untuk saya akan sampaikan untuk masyarakat. So, kemudian saya tanya sama dia, hasilnya apa lagi? Panas, Yusri. Panasnya, Pak, itu mencapai 50% dari panas listrik yang dihasilkan. Terus saya bilang, buat apa ini? Saya tahu, tapi saya bertanya sama dia, Yusri, kamu bisa buat ini jadi listrik kembali, tapi kalau jadi listrik kembali untuk apa? Dia bilang, yaitu dengan organic ranking cycle, yaitu dengan turbin expander, yaitu dengan yang namanya satu lagi adalah waste heat photovoltaic yang saya kirim ke Bapak. Jadi solar cell yang tidak mengharap dari matahari. Dia berharap dia dapatin panasnya itu dirubah dengan 1 kilowatt thermal itu menjadi 7,2 kWh, Pak. Jadi walaupun dalam keadaan mendung hujan tetap berjalan. Dalam gelap berfungsi, juga tetap jalan. Energinya berjalan ya. Berjalan. Bapak bayangin waktu itu saya kali bagi di situ dari panas yang 0 rupiah, Pak. Itu bisa menghasilkan puluhan megawatt, Pak. Nah, disitulah saya kaji dia punya. Oke, saya dapat ini. Tapi Yusri, kamu lebih baik bikin yang namanya air minum, dia bilang. Karena di negara kamu air minum mahal. Di sini juga mahal. Enggak, di sini adalah air minum mineral, dia bilang. Karena ada garam di situ. Oh, jadi bagaimana kalau saya nantinya produksi ini di laut? Ya, bisa lah, dia bilang. Oke. Dapat saya lagi, Pak. Jadi tidak hanya air minum, Bapak bisa memproduksi garam. Bapak turunannya adalah salah satu caustic soda yang tadi. Garam dari mana datangnya, kan tanpa ada air laut? Kan air laut, Pak. Oh, kalau di Indonesia bisa juga? Bisa. Di mana? Berarti mesti ada air lautnya? Di Cakung, Pak, misalnya. Oh. Bikin prosesnya itu di Cakung. Bisa dapat air laut itu, bisa dapat garam. Turunannya itu tadi caustic soda. Caustic soda itu soda api. Jadi kue itu ya? Mahal, Pak. Kalau garam laut udah 25-30 juta ton. Caustic soda juga sekian harganya, 20-an juta lah sekarang kalau Bapak lihat di Google. Oke, saya kembali lagi ke berikutnya adalah ini sintetika ini jadi apa? Kamu tahu yang namanya yang saya produksi ini adalah H2O pure water yang diproses pertama, Pak. Jadi saya lihat proses pertamanya itu seluruh metal keluar, Pak. Batu, metal, semuanya keluar. Diproses sama dia. Jadi istilahnya di sana keluar dalam bentuk apa nih? Dia udah hancur, tapi kalau yang metal itu dikeluarin sama dia semua. Prosesnya sendiri yang tapi nanti bisa dimanfaatkan lagi. Iyalah, bisa lah. Kan fotonya ada, saya kirim ke Bapak. Terus saya bilang, jadi pada proses pertama udah nggak ada lagi metal, sudah tidak ada lagi metal. Akhirnya berubah menjadi pure water. Kaget saya di sana, Pak. Wah, ini dia bilang Anda ini bermain dengan segala macam kontrol dan apalagi. Iyalah, katanya dia. Saya dikasih lihat itu dia punya proses. Karena saya bukan orang kimia, ya udahlah, saya nyerah aja deh, saya bilang. Saya nyerah. Saya pikir ini mesti orang kimia nih yang melihat, karena di sana ada Hg, ada segala macam lah, Pak. Nah, kemudian yang keluar itu dari kotoran, Pak. Dari yang namanya air kotor itu menjadi pure water. Coba Bapak bayangin. Sehat? Bisa diminum sama dia. H2O. Ayo, saya mau bilang apa sama Bapak? Dan kemudian adalah CO2 tadi. Nah, CO2 sama H2O ini keluarnya menjadi sintetik gas. Nah, sintetik gas itulah tadi tergantung dari bahan bakar sampah. 10 mg kah, 12 mg kah, semakin tinggi semakin baik. Itu bisa jadi gas dapur, Pak. Coba, yang gas dapur dari gas alam yang Bapak bor ke bumi, ke perut bumi, itu bisa dapat dari sampah kota. Nah,
Dari sintetik gas ini yang namanya tadi H2O tambah CO2 itu bisa dikonversi menjadi metanol. Metanol itu metil alkohol, bahan bakar juga. Bisa dirubah menjadi dimethyl ether. Dimethyl ether itu nantinya Pak di Indonesia menjadi pengganti LPG. LPG sekarang berapa Pak? 15.000 per kilo. Kalau dengan itu bisa berapa jadinya? Tergantung dari Artinya sekarang, bisa lebih murah signifikan ya? ya kalau misalnya ini negara benar-benar sosial, ya maaf Pak, 1.000 perak juga bisa. Karena saya tidak punya obsesi untuk jadi pengusaha, saya sampaikan apa yang ilmu pengetahuan kasih gitu loh Pak. Jadi nggak mungkin lah saya bohongi di sini. Oke, Iwan dan Ahmad, kami masih berbincang-bincang dengan Bapak Yusri Yusuf. Ya. Beliau belajar ilmu listrik di Jerman, di Delft, Hamburg, dan Berlin. Beliau mendapat ilmu di sana bagaimana sampah yang menggunung itu tanpa dipilah, tanpa dipilah itu bisa menghasilkan panel surya, power listrik, air minum, garam laut atau garam dapur, soda api yang untuk kue itu, kemudian infus, kemudian air aki, air labor, kemudian air untuk kosmetik, air minum industri, juga paving block. Ya. Kalau paving block dari apa itu? Paving block itu hasil proses terakhir. Terakhir. Itu 5 per mil dari yang namanya total dari sampah yang dihasilkan. Itu paving blocknya di sana harganya 1 kubik itu ada 5 cm tingginya. Jadi 1 kubik itu harganya 250 euro, Pak. Oke. Dihargain sekali di sana. Oke, Pak, kita tidak bicara dalam skala besar. Untuk taruhlah kecamatan. Ya. Bagaimana sebuah kecamatan ini misalnya menerapkan yang ilmu Bapak tak dapatkan itu, sehingga di kecamatan ini listrik murah, air murah, gimana apa yang bisa diperbuat? Ya, saya kalau di kecamatan kita bikin skala 120-150 ton aja per hari. Itu bahan mentahnya dari sampah ya? Dan bahan mentahnya. Sampahnya harus berapa banyak? Itu tadi 150 ton. 150 ton per hari. Per hari. Tiap hari mesti ganti sampahnya? Tiap hari mesti ganti. Oke, dari 150 ton per hari itu apa yang bisa dihasilkan? Ya, sekarang saya hitung misalnya sekarang 10 mg saya mesti kirim itu ke lab ITB, UI. Kalau itu dapat 10, pokoknya listrik 1. Listrik? Ya. Listrik itu bisa mengcover seluruh kecamatan? Kalau seandainya Bapak bicara dengan 14 mg, itu Bapak bisa dapat antara 7 sampai 10 mega, Pak. 7 mega minimal bisa Bapak dapetin. Sekarang kalau misalnya Bapak bilang apakah bisa mengcover 7 mega itu 7.000 kilowatt. 7.000 kilowatt itu kalau setiap orang dapat katakanlah satu harinya 10 kWh, saya perlu kalkulator. Berapa keluarga bisa dapat? Oke, itu listriknya ya. Ya. Terus lain-lainnya apa yang bisa dipenuhi itu dari? Yang lainnya tadi saya mau bikin air minum. Air minum. Ya, jelas karena air minum mahal, Pak. Satu aqua sudah 20.000 sekarang. Jadi kalau dengan adanya ini satu kecamatan tadi bersatu, unsur airnya dapat dari mana? Kan sampah-sampah. Kan tadi limbah tadi. Limbahnya kan dapat air itu. Itu kan ada kandungan airnya, Pak, 50%. Oh, nggak beracun itu. Karena Nah, kan tidak dipilah kan? Nah, itulah dia. Itulah yang namanya katalis tadi, Pak. Itu yang saya bilang sama dia terakhir, seandainya saya berhasil bikin 1.000 atau 2.000, kamu harus bikin 2.500. Kamu harus bikin di Jakarta, dia bilang. Saya kasih izin untuk diproduksi di Indonesia. Waduh, kacau. Di Indonesia belum ada model seperti itu. Nggak ada, Pak. Di dunia kalau ini di Jerman sudah ya? Di Schengen country. Kan namanya sekarang udah Schengen. Kotanya ya negaranya masih ada Jerman, tapi sudah jadi Schengen kan, Pak. Uni Eropa. Uni Eropa. 42 negara itu. 40 negara. Sudah dibuat di sana ya? 200-an proyek sudah dibuat di sana. Jadi di sana pom bensin listrik itu swasta, artinya tidak kalau di sini kan cuma PLN, di sana enggak ya? Di sana multi seller, multi buyer. Tiap distrik ada dia punya sendiri. Habis di sana bebas kan. Mereka boleh menawarkan murah, boleh menawarkan mahal. Tapi standar 220 volt tetap sama.
Sama. Sama ya dengan sini juga 50 Hz juga sama. Yang beda Amerika, Filipina 60 Hz. Kalau Jerman sama 50 Hz. Bapak sudah tawarkan ini ke pejabat-pejabat kota? Saya masuk ke Jakarta waktu itu tahun Tapi 2018. bagaimana rasa sambutannya? Ya tergantung dari dewan lah. Aduh, oke. Kita bincang-bincang dengan Pak Yusri Yusuf. Beliau lama di Jerman. Berapa lama di Jerman, Pak? 15 tahun. 15 tahun pindah-pindah kota ya, Pak ya? Enggak, di Berlin. Tapi di DAF juga kan, pernah di Hamburg juga. Ya, Tapi lama di Berlin. Lama di Berlin. Selalu ngambil jurusan listrik. Listrik. Memang kalau di Jerman kalau belajar ilmu listrik paling bagus misalnya dibanding yang lain-lainnya. Enggak sih, kalau saya sih nggak lari ke situ. Cuman orang di sana kan gimana Pak? Di sana ada 20. Serius, ya? Waktu saat itu ada 24 jurusan listrik. Listrik ada 42 jurusan. 24 jurusan. 24 jurusan. Bayangin Pak. Apa bedanya satu sama lain tuh? Nah, di sanalah yang namanya orang ahli-ahli yang tidak bisa disenggol. Jadi istilahnya kalau Pak Krisna ahli katakanlah ahli software, udah Bapak ahli software. Saya nggak bakal bisa bicara dengan Bapak. Itulah saling menghargainya di sana. 24 jurusan. Saya jurusan energi tinggi, kuat, harus kuat. Nah, saya waktu itu mengambil PLTA, bikin PLTA waktu itu. Saya mesinnya. Oke, Anda boleh bertanya dengan Pak Yusri di sini. Silakan yang mau telepon juga boleh di 021 845 1512. Silakan 021 845 1512. Bapak Yusri Yusuf yang insya Allah akan membuat terobosan tentang sampah-sampah penggunaannya tanpa dipilah, bisa menghasilkan air, power listrik, garam laut atau garam dapur, soda api, infus, kemudian juga air aki, air labor, kemudian juga air kosmetik, dan air minum industri juga paving block. Oke, Mas Ondi, itunya mana? Laptopnya? Laptop apa namanya? Tabnya. Saya mau bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Oke. Assalamualaikum Pak Yusri, selamat datang. Wah, luar biasa. Kenapa nggak dari dulu begini? Silakan segera dipraktekkan di Indonesia, Pak Yusril. Oke. Saya Yusri nggak pakai L. Yusri nggak pakai Yusri. Oke. Mudah-mudahan Pak Yusri sehat dan bisa. Ada telepon? Oke, ada teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam Mas Tisna. Bu Asmiati. Radionya tolong dikecilkan supaya tidak feedback. Maaf Ibu, tolong dikecilkan radionya. Radionya bisa, kalau nggak dimatikan saja, biar clear. Dimatikan suaranya. bisa ya? Dengeran. Oke. Dengan Halo? siapa ini? Tapi saya nggak bisa dengar Mas Tisna. Halo. Kalau dimatikan. Oke. Silakan. Dijauhin aja ya. Silakan. Ini Mas Tisna, kan di Bantar Gebang ada tempat sampah yang buangan dari Jakarta. Halo, Ya. Silakan Ibu. Mas Tisna. Ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan di Bantar Gebang tempat sampah yang dibuang dari Jakarta. Bisa dimanfaatkan dong, Pak. Oh, bisa banget tuh. Iya bisa lah. Iya. Harus bagaimana tuh? Ya. Kan itu juga udah penuh banget ini Jakarta tahun bulan 2022 ini katanya kontraknya udah habis, harus nyari lagi tempat karena ini penuh banget gitu. Harus melalui siapa tuh Pak? Ya saya sudah sampaikan 2018 Ibu itu atas nama PT Med, PT Multi Energi Terbarukan. Ada 2 kawan yang mendukung saya punya aktivitas pada saat itu, tapi kan tidak hanya teknologi canggih Bu yang ternyata bisa menang. Sekarang keputusannya ada di Pak Anies. Jadi kalau misalnya masih mau di tracing atau mau ditanyakan, ya silakan ditanyakan ke Dewan Bu, karena Iya, saya ini Pak ya.
Pak Anies Gubernur DKI sama Wali Kota Bekasi bersama-sama gitu kali ya, supaya menangani ini bisa diatasi. Ya ada manfaatnya Ya, gitu ya. mudah-mudahan beliau dengar. Ya. Iya, mudah-mudahan Mbak Tisna didengar anak Pak Anies. Oke, Saya baik. sampaikan, mungkin Pak Anies juga menerobos masalah ini gitu. Saya tanggal 7 Juli tahun 2018 itu berkunjung ke Bantar Gebang, Bu. Saya naik sampai ke atas tinggi, Bu. Halo. Oh iya, udah Ya. tinggi banget. Iya, betul. Takutnya kalau Oke, jatuh itu kayak dulu Bu di Asti, Bandung. Mbak Ji, ini ada yang mau tanya lagi nih sebentar ya. Ya. Ya udah gitu aja ya, makasih. Langsung. Mau bertanya nggak? Nomornya 08 berapa? 08? Ini langsung aja, ayo. Mau bertanya? Anda mau bertanya? Boleh. Silakan ngomong langsung. Silakan. Halo, silakan. Halo ya. Silakan, Pak. Halo ya, oke, didengar ya berapa ya? Ini dengan siapa namanya? Dengan siapa ini? Dengan Ruben di Batam, Mbak. Oke, Ruben di Batam. Silakan bertanya, silakan ngomong aja. Ya, Pak Ruben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ruben. Pak Yusri. Ya. Halo, Pak Iya. Yusri. Iya, dengar saya dengar, langsung Pak. aja ngomong. Nama saya Ruben dari Batam. Iya, Ya. Pak. Pak Yusri mohon arahan. Kebetulan dengan Ruben di Batam, Kepulauan Riau, Pak. Ya, Iya, silakan. silakan. Langsung pertanyaannya apa? Pertanyaan kami nanti yang jelas pertama, satu bisa mohon nomornya Pak Yusri langsung. Baik, Pak. Karena di daerah kami adalah salah satu penghasil gas yang terbesar di Asia. Ya. Oleh karena itu nanti mohon arahan Bapak bagaimana untuk pertanyaannya bagaimana nanti kita bekerja sama dengan Bapak untuk memanfaatkan ilmu Bapak bisa dilakukan di Kepulauan Riau. Itu saja, Mas. Ya, saya Oke. jawab ya, Pak. Kalau Bapak misalnya sekarang ada komposisi sampahnya, tolong Bapak sampaikan, kirimkan ke Pak Krisna. Nanti saya berikan yang namanya average calorific value. Kemudian saya akan kirimkan ke Bapak produk yang keluar dari itu. Dan di luar itu, Bapak tolong sampaikan sama saya, apakah ada kemungkinan untuk menaikkan kalori? Katakanlah di Batam itu kita bicara 12 megajoule ya Pak ya, katakanlah. Nah, apakah saya bisa menaikkan hingga 16 atau 18 bahkan 20 Pak? Seperti tadi yang saya sampaikan. Dengan adanya demikian, Batam itu bisa memproduksi listrik jauh lebih tinggi. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga air minum, Pak. Air minum, air infus yang tadi saya sampaikan. Batam itu ada laut, ya kita bisa produksi garam di sana, Pak. Oke, demikian Pak Ruben ya di Batam. Silakan yang lain yang mau telepon, kami tunggu di 08111 999 021 8451512. Oke, 021 8451512. Kami tunggu. Oke, silakan. Selain Pak Ruben, mana lagi yang mau bertanya? Silakan. Sini ada Pak Yusri. Dengan tema memanfaatkan ini ada dari Aachen nih, dari Jerman. Iya. Dari Aachen. Yusri dari Aachen. Ya. RV. Ya. RV dari Aachen. Ya boleh. Salam. Bitte schön. Ya. Oke. RV mau ngomong nggak RV? Halo RV. Halo RV. Halo. Ya RV mau ngomong langsung sama Pak sama ini RV? Yusri. Ya. Ya silakan. Silakan. Guten Tag, Herr Yusri. Ya, guten Tag. Ich auch in Aachen gestudiert. Ja, ich habe in Berlin studiert. Oke, langsung Indonesia Pak, sudah lama saya alumni Aachen Pak. Oh, oke. Silakan, Pak. Ya, saya kebenaran di Fachhochschule. Ya, nggak problem. Nggak problem. Dari manapun nggak problem. Ya. Ini tertarik Pak, saya dulu kerja di Litbang, di Ya. NTT. Ya, Ya memang problem itu di Indonesia adalah pengelolaan sampah yang belum maksimal. ya. Nah ini terus terang saya mau minta nomor WA-nya Bapak ini karena mungkin saya bisa sampaikan di
Boleh Pak. Jadi saya lihat di BPPT itu dengan PT Merah Putih itu sedang membuat RDF di Bantar Gebang. RDF yang saya dulu lihat di Thailand itu dari 600 ton atau 750 ton itu yang di RDF kan hanya 80 ton, Pak. Jadi saya bilang di mana pemusnahannya. Kalau dari 600 ton cuma 80 ton yang diolah gitu loh. Jadi sama sekali bukan pengolahan sampah, Pak. Pengolahan RDF yang dijadikan bahan bakar. Dan bahan bakarnya nggak tinggi, gitu Pak. Bapak bisa nggak saya ngambil kesimpulan bahwa kalau ilmu yang Bapak dapat ini dipraktekkan di Indonesia, semua akan menjadi murah, listrik murah, air murah, apa-apa murah, betul? Betul. Signifikan nggak murahnya? Ya. Kalau seandainya saya punya sekarang project developer yang berani menawarkan kepada Jakarta MRT, itu bisa menekan 50% cost-nya mereka. 50% cost? Ya, kenapa enggak? Ya. Kan saya enggak di sini bukan pengusaha, saya hanya engineer. Ya, kalau Pak Anies 130 mega itu untuk MRT-nya membutuhkan 2, sekian triliun, katakanlah 2 triliun, 1 triliun bisa bisa direjus, Pak. Asalkan itu dijalankan gitu loh, Pak. Nah, sekarang kan tinggal kebijakan. Kan saya bukan orang politik dan bukan pengusaha. Bapak, oke, dari ilmu Bapak ini seandainya ada itu menghasilkan money ya. Ada untuk Islamnya nggak? Oh jelas, jelas. Saya persyaratan komitmen, saya nggak mau jadi direktur, saya nggak mau jadi presiden, direktur apalagi. Nggak mau? Saya minta itu ada infak 5%. Oh, jadi Bapak tidak mau jadi, pokoknya Bapak pekerja saja. Saya hanya menyampaikan dan saya hanya hanya penting mereka. Ada infak 5% untuk umat Islam. Ya, untuk umat Islam. Jadi untuk umat Islam. Siar Islam sama membantu orang khususnya umat Islam, selebihnya adalah masyarakat semua, karena kita kan rahmatan lil alamin itu nggak boleh nggak boleh siapapun boleh menikmati itu kan urusan Allah, Pak, gitu. Oke, jadi dalam hal ini misalnya Rasil berani, ya saya serahin sama Rasil itu. Yang 5%. Ya, saya tanda tanganin, saya akan serahkan itu sama Rasil. Oh. Jadi Bapak ini kalau ilmu ini sampai diterapkan dan berjalan dan menghasilkan uang, dia hanya minta 5% untuk umat Islam gitu ya? Ya. Bukan untuk saya tadi, untuk Rasil. Untuk Rasil lah. Enggak, maksudnya ya untuk siapa aja, ya. pokoknya untuk Islam gitu ya. Siapapun yang akan itu, menggerakkan ini benar, gitu ya. Benar. 5% untuk dari keuntungan dia, bukan dari persentase total project, Pak. Dari keuntungan dia. Gitu. Oke. Saya bawa dana dari luar. Pendengar dari Radio Rasil, saya tuh menghubungi pendanaan. Jadi yang membantu saya ada namanya bukan PT, dari Wall Street. Wall Street itu BEJ, Pak, di Jakartanya. BEJ di Jerman ya? BEJ-nya di Jerman. Itu BEJ namanya BEJ Frankfurt Toronto. Mereka kalau bila mana ini dijalankan, mereka akan mendukung 90%, Pak. Dana dari Eropa. Jadi saya kaget, Pak. Kita hanya menyediakan apanya? Ya, itu tadi. Lahan dan segala lahan macam sampah itu. Gitu ya? Lahan sampah, sumber air yang buat tadi dijadikan air minum. Sudah itu pasar tadi diterima. Teknis mesin apa dari mereka? Ya, mereka. Jadi mereka akan datang ke sini. Air infus harus murah. Jadi tidak lagi mahal diperjualbelikan gitu loh, Pak. Jadi mereka konsennya air infus berapa ya? Di sini mahal, Pak. Yang bikin kalau dengan adanya jadi berapa harganya? Ya semurah mungkin lah, Pak. Semurah mungkin. Yang namanya orang bawah itu. Kalau air minum jadi berapa harganya kira-kira? Ya kalau Bapak ikutin saya bisa saya jual 1/4 dari harga gua, Pak. Oh, Masya Allah. Tapi di sini ada garam, Pak. Ada garam laut NaCl yang harus ditambahkan supaya menjadi namanya air mineral, Pak. Oke. Pendengar ini mohon maaf karena ini banyak yang nanya nomor telepon dari Pak Izan, Pak Mas Angga, mohon izin nih kami
membacakan nomor HP Pak Yusri karena banyak yang tanya dari Batam, dari mana-mana nih ya. Kami akan bacakan sekali saja, siapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan sekali saja ini. Nomor telepon dari Pak Yusri Yusuf ya. Kalau sampai ini terlaksana 5% untuk umat Islam disumbangkan. Ini nomornya 081 31 52 43 889 081 31 52 43 889. Yusri Yusuf namanya, pakai ejaan lama ya. Oke Ruben, di Batam nanti kami ini ya, kami kirim nomor Pak, saya telepon. dapat telepon nih Pak. Dari? Jadi, yang ada, saya angkat. Diangkat coba, diangkat. Hah? Diangkat coba. Entar. Yusri Yusuf. Ada? Diangkat? Ya. Nggak ada, ya. nggak ada? Oke, Ya. kalau kita sudah dibatasi waktu, nanti aja teleponnya. Oke, mohon maaf, ini kita udah dibatasi, Mas Wandi udah ngasih kode, kita sudah selesai acaranya. Tadi nomornya ya 08 berapa tadi itu 0813152438889. Yusri Yusuf. Pak Yusri, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih juga Pak. Tentang pemanfaatan sampah yang luar biasa, bisa bikin apa Ya. tadi itu Halo. power listrik, panel surya, Halo. garam laut, soda, infus, air aki, air labor, kemudian air untuk kosmetik, air minum industri, paving block, bahkan AC bisa gratis. AC juga bisa ya. Pak, kalau gratis Pak tergantung tadi yang Parasil. AC pokoknya jangan murah banget. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yusri Yusuf. Saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, Bang Anis Mualim. Mudah-mudahan siaran ini bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.